Sahabat JLSI dimanapun Anda berada yang hari ini masih menggantung di alam-alam. Pagi ini saya berada di Tiuh Margasari, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulungagung Barat. Dan di samping saya sudah ada seorang kepala Tiuh yang luar biasa smart. Beliau ini hitam manis, tapi juga cemerlang dalam bagaimana mengembangkan Tiuhnya menjadi Tiuh yang maju. Beliau adalah Bapak Nasimin. Kita jemput, jauh sebagai lama. Check it out. Apa kabar Pak Nasimin? Sehat? Sehat ya. Jadi pagi ini pokoknya wis olahraga ya kan. Begitu udah olahraga tinggal nungguin. Ya, Pak Nasimin, apa kegiatan kita nih, Pak? Hari ini pagi olahraga dikit. Setelah bangun pagi, nunggu sarapan, minum kopi. Minum kopi. Jadi jangan lupa ngopi. Karena beliau sama penyakitnya dengan saya, maniak kopi. Pak Nasimin, kita cerita dulu nih. Kan dulu Margasari itu luas. Ya. Nah, tapi per hari ini Margasari ini dibagi dua. Betul. Nah, jadi Margasari ini notabene punya anak namanya Mulyosari. Mulyosari kan gitu. Nama Mulyosari. Nah, tapi secara pembagian wilayah dan dari sebagainya saat ini fasilitas yang kita miliki tinggal apa aja, Pak? Kita kebagian masjid, karena masjid itu sebagai ikon induk Tiuh Margasari, itu oleh para pendahulu itu diberikan kepada induk, dapatnya masjid, balai Tiuh, sekolahan TK, SD 1, terus makam. Jadi ada SMP juga. Ada SMP negeri. Terus skala apa untuk tanah-tanah kayak tanah FU itu fasilitas umum itu dapat. Ya, alhamdulillah bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu yang tanah FU-nya itu sekarang dikelola oleh Tiuh, ditanemin bermitra dengan PSMI, ditanemin tebu. Jadi tujuannya dari hasil nantinya dari hasil kemitraan dengan PSMI itu sisa hasil usahanya rencana itu. Karena di Tiuh saya itu belum kebagian ambulan ya, dari pemerintah ataupun dari pihak yang lain, itu punya rencana mau beli sendiri dari swadaya masyarakat dan dari sisa hasil usaha Tiuh Margasari. Itu rencana, tapi dimulai dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu modalnya masih ngutang sama PSMI ya, jadi untuk bayar utang masih dapat bisa dikit lah ditabung, nanti ditambahin lagi dari hasil itu. Setelah itu mungkin ada sisa hasil usaha yang lain baru bisa ditambahkan. Ya, ini terobosan ya kan, ini terobosan artinya bahwa kalau orang lain mungkin berpikir ketika ada fasilitas umum yang nganggur ataupun ada tanah-tanah restan yang mestinya itu menjadi asetnya Tiuh yang kemudian bisa dikelola dengan baik untuk jadi PAT-nya Tiuh. Nah, ini kan jenengan justru malah ini floor semuanya dilakukan untuk Tiuh, untuk Tiuh. Nah, per hari ini boleh cerita dong gimana caranya kok bisa dengan PSMI itu kita bisa tembus itu gimana? Boleh cerita dengan teman-teman. Karena PSMI itu juga mungkin punya mitra kayak jenis kontraktor lah ya. Nah, kontraktor itu mungkin punya modal. Dia bermitra dengan masyarakat. Tebunya itu ditanggung, masuknya ke PSMI. Ya tapi kan gini Pak Nasimin. Artinya gini, jenengan ngelakuin terobosan itu loh yang unik gitu loh. Artinya kan jalin kerjasama, kemitraan. Ini menjadi poin lebihnya sebuah lembaga gitu. Artinya apalagi kemitraan itu ketika bisa memunculkan hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini keren loh Pak. Ya, alhamdulillah karena kontraktornya itu dulu emang tinggalnya di sini. Jadi teman baik terus ngasih solusi seperti itu daripada tanah itu diterbengkalai. Lek wis terbengkalai itu biasanya lek nang desa terus diklaim kancane kan. Jadi alhamdulillah atas kepemimpinan saya ini tanah-tanah Tiuh, restan Tiuh yang dulunya dibeli masyarakat belum ada legalitas yang resmi. Alhamdulillah
dengan program Bapak Jokowi Prona dulu itu bisa sukses. Kita bikinkan sertifikat semua sampai tanah tiuh yang seperti aset kayak balai tiuh, masjid, TK itu semua udah sertifikatkan. Sertifikat semua. Makam, alhamdulillah udah ada sertifikat. Itu sudah menjadi murni milik tiuh. Jadi nanti seandainya kepemimpinan yang akan datang itu penyerahan aset itu ada yang diserahkan. Jadi ada Pak bukti Nasimin fisiknya kepada Pak Nasimin kembali gitu ya. Kan nggak tahu. Intinya saya punya tujuan bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dari yang lalu. Karena betul. Kemudian gini, kalau oke lah, ini kan menjadi salah satu ini semula kan bukan prioritas kan gitu. Artinya, tapi kepemimpinan jenengan yang di periode ini jenengan pasti punya rancangan pekerjaan yang sudah jenengan susun ke RPJM, kemudian dituangkan dalam sebuah RKP yang notabene sudah berdasarkan prioritas penting. Nah, untuk periode yang saat ini 2023 ini ataupun 2022 selama jenengan menjabat, apa yang sudah terrealisasi? Alhamdulillah ini ya. Dari mulai saya dilantik 2019 akhir itu 2019 bisa mempunyai impian yang belum tercapai. Itu kayak balai tiuh ini dulunya nggak pernah buat ngantor. Ini nggak seperti ini. Tanah balai tiuhnya ini masih lantai biasa berdebu tebal. Tidak pernah untuk ngantor. Jadi karena mungkin visi saya itu ingin merubah sebuah kepemerintahan yang disiplin dengan adanya kita sebagai aparatur tiuh itu harus wajib ngantor. Harus bisa bekerja melayani masyarakat di kantornya. Nah, akhirnya ini pertama itu saya anggaran untuk rehab balai tiuh. Rehab tiuh ini dulu. Alhamdulillah sudah jadi seperti ini karena mungkin dulunya itu bangunan lama. Jadi nggak bisa bikin baru lagi. Jadi intinya rehab dengan semaksimal mungkin dari mulai atap, plafon, cat, keramik, teralis. Itu teralis juga itu dari karya aparatur tiuh itu. Oh, itu karya aparatur tiuh sendiri. Jadi artinya pengadaan tapi yang memberdayakan kemampuan tiuh itu sendiri. Luar biasa, keren. Habis itu 2020 terkena itulah wabah COVID 2 tahun tidak bisa bergerak. Intinya 2020 dan 2021 2022 itu ingin membantu masyarakat supaya tidak terlalu terdampak oleh COVID-19. Jadi intinya di situ kita fokuskan di bantuan langsung tunai untuk membantu biar tidak masyarakat itu terlalu terdampak. Minimal tertolong lah dengan program itu kan gitu. Itu sampai berapa ya tuh? KPM-nya kalau nggak salah tertinggi di sini. Tertinggi. Di Kecamatan Batu Putih tertinggi. Apa ya? Apa 77? Ya tertinggi sampai 2 tahun itu. Terus terakhir hari ini di 2023 karena mungkin masyarakat sudah ingin terlaksana bangunan fisiknya, itu KPM-nya tinggal karena diseleksi dari pendapatan kayak PKH, BPNT, mantra dan sebagainya itu tinggal sekitar 22 orang yang KPM-nya karena udah diseleksi dari program yang lain. Jadi untuk fisiknya di tahun 2022 itu kita kemarin ya, lupa saya. Ya, untuk 2023 ini rencana kita realisasikan di drainase. Terus sama bedah jalan pertanian. Terus untuk ketahanan pangan kita untuk perkebunan, untuk bibit alpukat, untuk sayur-sayuran. Itu dari sini banyak itu ya. Nah, itu justru menjadi andalan ya. Karena tujuan saya karena komoditi buah-buahan itu khususnya alpukat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Iya, betul. Khususnya Tiuh Margasari. Karena selama ini kita mau makan alpukat aja
harus ke iya, Teraya. Teraya. Harus di Teraya Teraya. lolos nggak ada, terpaksa Kuning 2. Padahal itu sangat penting vitamin yang dibutuhkan Iya, masyarakat, khususnya penanggulangan stunting dan iya, sebagainya. dan sebagainya. Maksud saya karena saya bermitra dengan sebuah kelompok tani di Gunung Mas, itu kalau kita nanam alpukat siger, itu ada pembinaan. Nantinya buahnya kalau emang dari masyarakat itu bisa terkumpul panennya itu nanti yang ngambil dari sana. Karena alpukat siger itu harganya lebih dari yang lain. Karena dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Itu maksimal 1 kilo. Manis. Nah, tapi kalau mentega itu kan bisa ya, besar 2 kilo. Itu malah nggak enak. Intinya tujuan saya seperti itu. Jadi masyarakat supaya ada peningkatan ekonomi dari segi yang lain, bukan dari hanya singkong, dari karet. Alhamdulillah kemarin setelah monitoring di berbagai lingkungan masyarakat ditanam semua. Itu sistemnya kepiye itu? Jenengan namanya apa? Cukup misalnya satu rumah berapa batang atau nggak blok? Satu rumah itu karena kemarin pembagiannya itu ada yang apa ya dipanggil ke rumah saya tadi Semerawut. Ada yang dapat yang ambil 3, ada yang ambil 4, ada yang ambil 2. Jadi nggak ada yang ambil 1, nggak ada. Nggak ada. Jadi banyaknya sekitar 1.300 batang. 1.300 batang. Itu malah kurang. Karena masyarakat ingin lebih lah. Lebih lagi. Tapi nah, untuk pengadaannya bibitnya dari kepiye caranya? Disediakan oleh programnya Tio? Iya, ya dari dana desa. Iya, keren. Jadi kemarin order di kelompok tani Gunung Mas segitu, alhamdulillah kurang ya akhirnya dicariin lagi. Tambahin lagi. Kemarin setelah monitoring ditanam semua, tapi ya ada 1-2 yang mati ya, karena kemarin terkena panas. Jadi saya harapkan kemarin itu ya dirawat lah, karena ini dana pemerintah, dana masyarakat juga yang perlu dilestarikan untuk peningkatan. Nah, ini kan kemudian gini kaitannya dengan Margasari ini kan dilintasi jalur provinsi yang notabene menghubungkan antara Tulang Bawang Barat dengan Waikana, kan gitu. Dan saya lihat juga kondisi jalan di depan balai ini pas di jalan utamanya juga sudah disebar sabes ya, tidak berlubang terlalu amat sangat kayak dulu kan gitu. Nah ini tentu ada keterlibatan nih untuk pemeliharaannya toh dari tiunya, bagaimana jalan itu setelah dibangun, setelah diperbaiki, tentu ada andilnya masyarakat. Nah, itu upayanya seperti apa? Nah, kemarin itu setelah pembangunan ini terrealisasi, terus pihak pemborong itu sudah menyerahkan, maksudnya bukan menyerahkan pembangunannya, tapi perawatannya, pengawasannya kepada Tio, pamitan dia. Setelah itu saya kumpulin aparatur Tio, Pak Kepala Suku, Pak tolong yang di depannya itu terlewati jalan lintas yang sudah disabes ini tolong drainasenya dibenerin, ada rumput jadi disemprot, kalau sabesnya itu minggir ya ada lubangnya ditengahin, terus sambil memberikan pengawasan kepada anak-anak, karena di lintasan itu kan kalau jalannya bagus otomatis rawan kecelakaan. Jadi intinya anak-anaknya dijaga, jangan sampai nanti terjadi sebuah insiden yang tidak kita inginkan. Ya, artinya ada kepedulian dan andil itu punya kita dan kita yang memanfaatkan gitu. Artinya saya hanya membayangkan kalau ini inspirasi ini itu bisa tumbuh di setiap orang, bukan hanya sekedar Pak Paulo tapi masyarakat. Bagaimana setiap pemeliharaan yang sudah dibangun pemerintah itu kita yang bertanggung jawab karena kita yang menuai manfaatnya. Nah oke, Pak Paulo. Semua sudah kita lakukan, mulai dari bagaimana jenengan menata aparatur Tiu yang semula tidak ngantor, kemudian punya kantor yang cukup indah dan dingin ini, kemudian mereka bisa ngantor setiap hari, melayani masyarakat dengan maksimal, darurat bisa di rumah, bisa di mana saja. Kemudian juga bagaimana jenengan sudah berusaha mengoptimalkan pendapatan Tiu melalui kemitraan-kemitraan dengan banyak pihak, sehingga ke depan Margasari bisa menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian ini Pak yang terakhir nih, harapannya seperti apa ke depan kepada masyarakat Margasari khususnya? Harapan saya selaku Kepala Tiu yang sudah menjabat sekitar 4-5 tahun berjalan ini, mari
kita sama-sama bangun Tiyuh Margasari ini dengan kebersamaan, gotong royong. Karena sehebat apapun seorang kepala Tiyuh, itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari masyarakat. Contohnya, bangunan drainase yang sudah dibikin sedemikian rupa dengan aparatur Tiyuh, dengan tim pelaksana, baik Tiyuh maupun kabupaten, itu perlu perawatan. Jadi tanpa ada perawatan, bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Contohnya, seandainya ini yang berada di sekitaran peladangan. Kalau kita udah bangun drainase, terus dia mau ngeluarin hasil pertanian mereka, itu otomatis dia akan bikin jembatan darurat. Itu maksud saya, kalau emang itu sudah dibikin jembatan maupun baik kayu yang ditaruh di lubang ataupun dimanapun, kalau udah selesai ya dinaikin lagi, dibersihin lagi, jangan nyumpetin drainase. Itu kebanyakan setelah saya monitoring ke lapangan, itu banyak seperti itu. Tadi makanya sering-sering saya himbau untuk segera membersihkan talutan itu. Jadi ada sih orang-orang yang tidak mengendahkan perintah dari pemerintah Tiyuh, tapi ada juga yang langsung sigra rampung ya langsung diangkat. Seperti itu. Jadi intinya dalam segi kepemerintahan saling menjaga, saling mendukung, mensupport program Tiyuh. Dan harapan saya seandainya nanti itu ada penggantian kepemimpinan di Tiyuh Margasari, itu ada cerita yang lebih baik lah dari saya sekarang. Karena sebuah cerita itu yang baik akan menimbulkan sebuah hal yang baik di depannya. Gitu. Oke, terima kasih. Terus kemudian terakhir nih, Margasari memang dia perbatasan dengan Waikanan, tapi kemudian tidak berhenti untuk terus kita berupaya untuk tidak tertinggal. Nah kemudian yang terakhir, yang paling terakhir, harapan kepada pemerintah kita sendiri seperti apa? Nah khususnya untuk pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, itu karena di sini itu perbatasan Waikanan, namanya perbatasan itu dikasih tanggal, dikasih tanda lah, taruhlah Gapura masuk Tulang Bawang Barat, atau kalau dari sini selamat jalan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan masuk ke sini karena ini perbatasan loh. Ya benar. Nah, dari Waikanan masuk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Enggak ada sini. Enggak ada ya. Enggak ada Tugu, enggak ada Gapura. Nanti kalau lama enggak dibikin kita bikin dari Janur Kuning, Pak. Karena kemarin itu alhamdulillah, karena saya sebelum calonkan diri itu ada orang tua datang ke tempat saya. Itu cerita, Mbok Yaole nanti kamu maju. Cobalah rubah di Margasari. Terus nanti kalau kamu jadi, Mbok Yao dibikin tenger Tiyuh Margasari ini, walaupun sudah dipecah. Kan seperti itu. Nah, akhirnya saya itu nggak nyangka mau jadi, wong saya itu nggak ada niat didukung dengan masyarakat seluruh nyalon. Ya. Hanya jadi bikinkan Gapura. Apalah Gapura, yang penting nggak usah mewah, yang penting ada tengernya bahwa itu Tiyuh Margasari. Alhamdulillah setelah saya dilantik, saya bikinlah itu. Nah, Gapura itu, tapi belum tak tulisin itu. Nah, rencananya mau tak tulisin. Tinggal tulisin itu. Alhamdulillah. Jadi ngandelin tulisan yang ada di taman itu Mas Yan ya. Alhamdulillah setelah saya pimpin sudah bisa bikin lapangan, sudah bisa bikin taman, gedung Bumti, gedung Posyandu, rehab Balai Tiyuh, rehab isinya Balai Tiyuh. Harapan saya untuk jalan provinsi ini ya mbok dipikirkan, ikut mengajukanlah kabupaten ini supaya jalan lintas provinsi arah Waikanan keluar sampai pintu tol Lambu Kibang itu mbok ya dibenerin. Karena apa? Jalan yang bagus itu otomatis menunjang perekonomian masyarakat. Yang tadinya singkong murah, karena jalannya bagus, bijak bisa mahal. Jadi ekonomi masyarakat bisa tumbuh berkembang. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Pak Paloh. Keren banget
tetap semangat dan sehat terus. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah lah buat kita semuanya, untuk ngabdi kepada masyarakat, menjadi satu nuai yang manfaat luar biasa. Dan untuk masyarakat Margasari dan semua orang yang telah bermitra dengan Margasari, mari kita beri salam yang paling indah dengan salam Tulang Bang Barat. Saya kira.